Apa benar Pak Jokowi akan bergabung dengan PSI? Kira-kira begitu. Iya. Kita sendiri menegaskan Pak Jokowi tidak membutuhkan PSI sama sekali. Tapi kita yang membutuhkan. Jadi saya kira hal yang normal dan kami meyakini atas ini boleh nggak ya? Boleh kali ya? Boleh lah. Atas desakan kita kepada Pak Jokowi, Pak, ini masih butuh bimbingan. Kami tahu Bapak ingin santai-santai sama cucu, tapi negara memanggil ini bagaimana nih? Nah, Bang, Kira-kira begitu. kalau benar nih Pak J adalah Pak Jokowi, kira-kira ini menjadi comeback-nya Pak Jokowi di panggung politik lagi. Tapi untuk siapa nih comeback-nya ini kali ini? Kalau benar Pak J-nya Pak Jokowi ini Berarti bukan orang biasa-biasa lagi tuh. naik, Ya. nilai tawaran naik nih, udah jadi Dewan Pembina Partai. Iya. Apa benar Pak Jokowi akan bergabung dengan PSI? Kira-kira begitu. Iya. Dewan Pembina lah. Dewan Pembina. Ya kita menunggu. Kalau kita berandai-andai, saya kira nggak apa-apa toh kalau orang Nggak apa-apa dong. Kan harapan Abang tadi. Walaupun dulu pernah mengatakan saya ini kalau dikaitkan langsung saja bahwa saya akan pulang ke Solo dan menjadi Nah. warga biasa. Kan itu nih Ya. yang Lalu sering terpanggil. kok sekarang begini. Itu. Itu Netizen Ada juga yang begini mengatakan, saya kalau Pak Sianu jadi calon presiden saya nggak akan nyalon gitu. Ada juga tapi tiba-tiba nyalon, ya kan? Jadi saya kira hal yang normal dan kami meyakini atas ini boleh nggak ya? Boleh kali ya? boleh lah. Atas desakan kita kepada Pak Jokowi, Pak, ini masih butuh bimbingan. Kami tahu Bapak ingin santai-santai sama cucu, tapi negara memanggil ini bagaimana nih? Negara ini kan tidak selalu state, kita juga bagian daripada negara yang Rakyat menginginkan PSI. yang menginginkan bahwa masih ada panutan kita yang boleh kemudian kita dengar pengalamannya. Ya, untuk kemudian menjadi landasan pijak kita melangkah ke depan. Jadi murni karena permintaan dari kader PSI ya Pak? Ya nggak kurang kerjaan toh Pak Jokowi. Mohon maaf nih. Kali mohon aja. Maaf. Sekali lagi bahwa kita sendiri menegaskan Pak Jokowi tidak membutuhkan PSI sama sekali. Tapi kita yang membutuhkan. Maka timbullah tadi yang saya sampaikan. Duh, dalam hati nih, gua berharap betul nih mudah-mudahan ini Pak Jokowi mau. Kan begitu. Aduh, Bapak J ini jadi pembicaraan di mana-mana ya. Tapi kita balik lagi nih Pak. Balik lagi ke pertemuan Pak Jokowi dan Prabowo. Mensesnek udah bilang bahwa pertemuan itu ngomongin soal kebangsaan dan rencana ke depan. Ada spill nggak dari orang terdekat itu rencana apa yang mau diomongin di anak kedua ini? Ya, banyak sekali pihak yang kemudian berasumsi-asumsi tentang materi apa yang dibahas. Kemarin pada satu kesempatan gua tuh sama Henry Satrio, sama Prof. Burhanuddin. Oh, itu menjadi sangat luas gitu. Ya kan? Namun saya kira bolehlah kita membacanya begini bahwa satu yang terjadi adalah terkonfirmasi tidak ada masalah antara mereka. Oh iyalah Itu. pasti. Tidak ada masalah di antara Bestie, mereka ya kan? dan Tetap bestie. lah gitu ya. Kedua, apa sih? Masa pertemuan remeh-temeh sih urusan menteri lah, urusan ini? Enggak lah, enggak di situ kelasnya mereka berdua. Enggak, kalau menurut saya enggak. Saya diomelin juga enggak apa-apa, tapi menurut saya enggak. Ya. Lebih soal yang kebangsaan tadi adalah apa? Ada janji politik Pak Prabowo loh. Dalam membawa bangsa ini ke depan. Saya akan begini, itu tertuang semuanya. Dan mungkin saya kira diskusi itu tidak akan jauh dari hal-hal seperti itu. Bagaimana mencapai ini lebih cepat, dulu pengalaman. Jadi pengalaman, banyak ditimba pengalaman mungkin dari Pak Jokowi menjadi bahan bagi beliau. Menurut saya itu. Ya Jadi kan? menurut Pak Bestari ini, omongan soal reshuffle yang kemarin itu nggak ada di pertemuan ini. Karena kan kalau kita tahu publik ada yang bilang mengasumsikan reshuffle kemarin bersih-bersih orangnya Jokowi. Kalau memang seperti itu, ini saya bilang ini,
kebestian ya istilahnya. Kebestian banget. keduanya ini sangat sulit dipecah gitu. Oke. Karena Diaduk-aduk membutuhkan, susah saling membutuhkan. sekali. Ya kan? Dua ini bersatu aman negeri sebetulnya. Tetapi upaya-upaya untuk Gimana melakukan itu, memecah itu kan selalu terjadi. Kembali lagi tadi ke pertanyaannya. Apa tadi? Bahas reshuffle di pertemuan itu Iya. kayak gimana? Kalau memang kemudian disimpulkan bahwa hubungan itu telah rusak dikarenakan ada menteri ya yang katanya di-endorse oleh Pak Jokowi Iya. gitu, yang kita nggak tahu juga, nggak ada suratnya gitu kan, nggak akan mungkin ini diundang lagi Pak. Oh, Tidak mungkin dong diundang lagi, berarti kan sudah pecah, udah lu sana aja dah gitu. Tapi Berarti kalau ternyata misalkan- tidak gitu. Gitu? Jadi ini Tapi ada kemungkinan- menegaskan Hah? bahwa bersih-bersih orangnya Jokowi itu nggak terbukti dalam pertemuan ini gitu ya? apa Dari memperkuat? awal sebetulnya sudah dikatakan ini direkom. Tapi kalau tak baik, ini kan zaman ini kan berubah-ubah ini Iya, kan. iya, iya. Hah? Kalau tak baik, ya harus diberikan kesempatan kepada yang lebih baik. Kan begitu. Iya. Seperti itu. Jadi Oke. kalau dikatakan tadi seperti Hafid bilang, oh ini bisa jadi menyebabkan keduanya jadi break up gitu. Ternyata diundang. Berarti kan nggak ada apa-apa. Berarti masih besti. Makan siang 2 jam. Iya. Karena mungkin masih saling membutuhkan kali Pak Jokowi butuh untuk menegosiasikan lagi kepentingan-kepentingannya mungkin. Apa ya? Ada Apa ya negosiasi kepenting? pengaruh nggak ya antar keduanya nih? Inilah. Saya kira terlalu apa ya? Terlalu berlebihan kalau kita bilang Pak Jokowi itu datang ke Kertanegara untuk menegosiasikan hal-hal tertentu yang sifatnya mungkin sangat kecil gitu ya. Saya nggak yakin itu. Saya lebih yakin bahwa dua tokoh bertemu pasti berbicara bangsa gitu. Gitu loh. Terus kita ngomongin soal arahan terbaru Pak Jokowi ini. Ya. Mendukung Prabowo Gibran Nah, ini. 2 periode. Ada kaitan ini nggak nih pertemuan kemarin? Apa memang itu rencana ke sana lanjutannya atau ada yang lain? Follow up-nya gitu Pak. Itu statement yang biasa-biasa saja. Dan ini saya buka sedikit. Gue tuh waktu menghadiri teman PSI resepsi di Bali itu tanggal 1 itu. Kemudian selesai resepsi, ternyata di situ ada Pak Jokowi juga. Oke. Diundang. Setelah itu karena dilihat kita ini kok PSI ini guyup ya, karena DPP itu yang hadir itu lebih 50-an orang. Nah jadi penuh gitu, dilihatin oleh Pak Jokowi sama Mas Kaisang. Kayaknya perlu nih ngopi. Nah selesai dari situ Pak Jokowi makan di satu tempat, ke restoran beliau yang suka gitu. Kita langsung bergerak ke Kopi Klotok. Iya, kalau kelotok. Ya, di Pakai Seminyak ini ya. itu, tempatnya Mbak Titik tuh. Kita nunggu di situ jam 9 beliau hadir, 9 lewat sedikit lah. Yang disampaikan beliau itu enggak yang urusan ya. Jadi lebih kepada mari kalau mau jadi partai pemenang, ya itu struktur dirapikan sampai tingkat paling bawah. Nah, karena kita harus verifikasi, karena PSI harus verifikasi faktual, tenggat waktunya dihitung betul, kan begitu.